Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Amalia dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Pada episode kali ini kita akan mengupas mengenai topik perkembangan motorik anak. Di dalam topik ini kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu teori perkembangan motorik anak dan bagaimana teori ini mewarnai pendidikan anak di sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu komponen-komponen dalam perkembangan motorik anak. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip umum dalam memahami perkembangan motorik anak di usia sekolah dasar. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke dalam 3 komponen utama dalam episode kali ini, kita akan awali dengan sebuah diskusi mengenai teori perkembangan motorik anak. Teori yang berkembang pada dasarnya diawali dari debat dan juga diskusi mengenai nature versus nurture. Pertanyaan, apakah perkembangan motorik diawali dari bagaimana kita semuanya tercipta, ataukah kemudian karena sebuah pola pengasuhan, pengaruh dari orang tua, saudara, ataupun lingkungan sekitar. Debat nature versus nurture memunculkan satu teori yang pertama, yakni teori neural maturationis. Teori ini berkaitan erat dengan kematangan syaraf seseorang. Teori neural maturationis merupakan teori yang memihak konsep bahwa kematangan motorik dan perkembangan motorik seseorang itu terjadi karena perkembangan otak individu tersebut. Berbagai gerakan motorik yang terjadi kemudian merupakan imbas dari adanya perkembangan otak yang dimiliki oleh individu. Teori yang kedua yakni teori kognitif. Teori ini memihak konsep bahwa perkembangan motorik disebabkan oleh nurture atau pengaruh dari lingkungan. Interaksi yang terjadi dan dimiliki oleh seseorang akan menentukan bagaimana anak tersebut melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh interaksi yang dia alami dan dia lakukan, sehingga anak atau seseorang tersebut akan melakukan sesuatu hal yang sama, namun bisa saja dengan cara atau dengan teknik yang berbeda tergantung pada interaksi atau pengaruh yang dia alami sebelumnya. Teori yang ketiga yakni dynamical system theory. Teori ini meyakini bahwa perkembangan motorik anak tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan otak atau hanya dipengaruhi oleh interaksi dan pengaruh dari lingkungan saja. Teori ini memaparkan bahwa perkembangan motorik anak dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor yang ada, seperti perkembangan otak, perkembangan tubuh, kemudian kognitif dari seseorang, serta pengaruh dan pengalaman interaksi dari lingkungan di sekitar. Teori ketiga inilah yang kemudian menjadi teori kontemporer yang digunakan dalam memahami perkembangan motorik anak dan juga dalam pendidikan anak. Untuk lebih memahami kaitan antara teori dengan praktik, kita perlu melihat komponen di dalam perkembangan motorik anak. Komponen yang pertama yaitu praktik atau latihan. Praktik atau latihan merupakan komponen terpenting dalam perkembangan motorik anak, karena latihan merupakan aksi yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Latihan merupakan komponen terpenting di dalam perkembangan motorik, karena dari sebuah latihan yang merupakan sebuah aksi yang berulang dan berkelanjutan, seseorang akan melakukan beberapa tahapan kegiatan motorik, yakni melakukan, mengevaluasi,
membenarkan, dan melakukan uji coba ulang hingga terbentuk gerakan motorik seperti yang diharapkan. Komponen yang kedua yaitu trial and error. Trial and error merupakan kegiatan motorik di mana seseorang melakukan percobaan, melakukan kesalahan, dan memahami adanya kesalahan tersebut, kemudian melakukan percobaan lagi. Dari adanya proses ini, dalam diri seseorang akan terbentuk hal yang disebut dengan motorik program. Untuk memberikan gambaran betapa pentingnya proses trial and error, kita bisa melihat contoh dari proses seorang anak bisa berjalan. Dari sebuah penelitian yang mengkaji mengenai proses anak berjalan, ditemukan rata-rata bahwa anak melakukan 2.368 kali percobaan berjalan dan 17 kali jatuh dalam 1 jam ketika mereka melakukan proses latihan berjalan. Sekarang kita bayangkan bagaimana dalam 1 hari, 1 pekan, atau 1 bulan teman-teman kita akan mendapatkan berapa banyak percobaan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak untuk akhirnya bisa mendapatkan kemahiran acquisition tentang perkembangan motorik. Latihan trial and error akan mengembangkan 1. General motoric program dari seseorang, 2. Recall schemas yang merupakan gerakan motorik yang dilakukan dan ingatan akan hasil gerakan tersebut. Yang ketiga yaitu recognition schemas, ingatan akan gerakan yang pernah dilakukan dan konsekuensi sensori atau apa yang dirasakan pada saat dia melakukan gerakan tersebut. Program dan skema yang kemudian ditimbulkan dari latihan dan trial and error memberikan pengalaman motorik pada diri seseorang. Untuk lebih memahami mengenai perkembangan motorik anak, kita perlu melihat prinsip perkembangan motorik anak. Yang pertama berupa ingatan. Tadi kita menyebutkan ada motorik program, ada recall schemas, ada recognition schemas. Itu merupakan komponen ingatan di mana seseorang yang memiliki gerakan motorik tertentu ketika lama tidak menggunakan dan nantinya akan menggunakan, otot, tubuh, otak itu memiliki yang namanya ingatan untuk melakukan kegiatan yang sama. Contoh yang paling mendasar tentu saja bersepeda. Katakan teman-teman belajar bersepeda sudah sekian tahun yang lalu, kemudian lama tidak menggunakan sepeda, dan pada saat akan menggunakan sepeda, teman-teman, tubuh teman-teman, ingatan teman-teman, otak teman-teman akan memiliki ingatan yang melekat untuk melaksanakan kegiatan berupa bersepeda. Prinsip selanjutnya adalah kontinuitas. Perkembangan terjadi secara berkelanjutan sejak seseorang lahir hingga seseorang meninggal. Prinsip yang lain adalah konsistensi. Perkembangan dilaksanakan secara bertahap, terencana, dan berulang-ulang untuk mendapatkan gerakan motorik yang ideal. Prinsip berikutnya berkaitan dengan fungsi motorik. Meskipun kematangan syaraf dan tahapan yang dilalui seseorang berbeda dengan yang lain, namun untuk gerakan motorik yang spesifik akan memiliki fungsi motorik yang sama. Arah perkembangan menjadi prinsip selanjutnya dalam perkembangan motorik. Yang perlu dipahami adalah bahwa arah perkembangan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu arah perkembangan ketika bayi, di mana perkembangan dimulai dari kepala, kemudian hingga ke kaki. Selanjutnya yaitu perkembangan postural yang berlangsung dari dalam keluar.
Dan yang terakhir adalah perkembangan dari gerakan kasar ke gerakan halus, atau kita sering pahami dengan istilah motorik kasar dan motorik halus. Prinsip perkembangan motorik yang terakhir berkaitan erat dengan pola pengajaran dan juga pendidikan berkaitan dengan perkembangan motorik. Yang pertama yaitu demonstrasi. Guru, orang tua, orang yang lebih besar perlu memberikan model bagaimana gerakan-gerakan motorik itu perlu dilakukan. Visualisasi yang diberikan akan sangat membantu anak untuk kemudian melakukan gerakan motorik seperti yang diharapkan. Yang kedua berkaitan dengan proses latihan. Guru, orang tua, dan orang yang lebih dewasa sekali lagi perlu mempertimbangkan berbagai gerakan motorik yang spesifik yang akan diajarkan dari yang termudah kemudian berkembang ke fase dan tahapan latihan yang lebih sulit. Nah, itu tadi penjelasan terkait teori, komponen, dan juga prinsip dalam perkembangan motorik anak. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Kuliah Cerdas bersama PGSD UMS. Saya Amalia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.